sebagai sesuatu di masyarakat itu enggak, di masyarakat bawah itu enggak bunyi ya. Artinya mereka kalau diajak ribut utang itu, jangankan masyarakat, mahasiswa aja kadang susah. Tetapi ketika dibawa ke ranah hukum bisa. Jadi apakah pengelolaan utang pemerintah ini sudah melanggar undang-undang kan itu? Kuncinya kan di situ. Dia selalu mengatakan 60% belum dilewati sehingga nggak melanggar undang-undang. Nanti saya perlihatkan di paparan saya sudah dilanggar. Itu kan gila tuh. Sri Mulyani itu jelas-jelas menantang UUD 45 loh. Bahwa di UUD 45 itu di pasal 31 ayat 5 itu harus 20% sekurang-kurangnya anggaran pendidikan dari APBN. Nalar saja ya namanya dari anggaran pendapatan, ya mesti dari belanja kan uang yang mau dianggarkan. Kok bagaimana bisa mau dia rubah jadi dari pendapatan? Ternyata dalam realisasi sejak 2020, 21, 22, 4 tahun itu realisasi anggaran pendidikan di bawah 20%. Jadi dia 20% ketika dianggarkan dilaksanakan nggak sampai. Mengapa? Karena pada waktu dianggarkan itu terindikasi ini emang nggak akan dilaksanakan, gitu Mas Ubed. Nah ini kan perlu juga nih. Apalagi kenapa jadi anggaran pendidikan jadi seperti itu? Ya salah satu sebabnya utang kan gitu aja. Nah, tetapi itu ada definisinya. Definisinya utang di sini hanya terdiri dari utang surat berharga dengan utang pinjaman. Hanya dua itu saja. Nah, dari mana di undang-undang nggak ada tuh definisi itu. Mbak Anon ini nggak ada definisi utang seperti itu. Mari kita lihat slide berikutnya. Nah, di laporan keuangan pemerintah itu laporan setahun. Jadi laporan setahun itu ya dilakukan 31 Maret, ya audit 2 bulan, diserahkan ke DPR Juni, dipublikasikan Juni biasanya. Kita semua bisa dapat, tetapi disembunyikan namanya lampirannya, harus nyari lampirannya. Tapi ini langsung, nah itu jadi tiap tahun tuh, maaf yang tadi aja, yang atas tadi aja Mas. Nah ini pas nih. Di sini ada yang namanya, jadi ada 7 laporan, satunya neraca. Neraca itu mau pemerintah, mau lembaga, mau perusahaan, mau lembaga kemahasiswaan itu kan terdiri dari aset, kewajiban dan modal. Aset liabilitas dengan ekuitas. Yang namanya utang dia kewajiban gitu, liability jumlahnya 9.536. Pada APBN kita yang bersamaan berarti edisi Januari ya, menjelaskan itu baru 8.145. Silakan di googling, itu rata-rata 8.145, setelah diaudit 8.143, saking sering yang melototi angka utang. Tetapi itu yang dikuat-kuatkan, yang benar utang pemerintah itu berdasarkan dirinya laporannya sendiri itu 9.536, 31 Desember 2023. Dan tadi kan berarti kalau di sekarang kan 8.000 berapa tadi 8.500, ini mungkin sekarang 8.500 tambah 1.500, berarti kita bicara ini sudah 10.000 definisi kedua. Nah ini definisi kedua. Ini 10.000 saat ini, nanti di akhir pemerintah 8.000. Nah pemerintah bilang 8.500 ya. Nah ini kita sebenarnya 10.000, 10.300. Definisi kedua, definisi ketiga next. Dan ini pakai undang-undang mereka semua. Ini rincian aja, biar tahu stop dulu. Bahwa utang itu bukan hanya simpanan dan SBA, bukan hanya pinjaman dan SBM. Ada utang bunga, ada utang subsidi, ada utang transfer, ada utang pihak ketiga. Jadi ini untuk membuktikan aja omongan tadi nggak ngawur. Next. Ada itu dari publikasinya pemerintah. Nah, ada satu definisi ketiga. Sebenarnya pemerintah itu punya utang yang dicicil tiap tahun, namanya utang pensiun. Program pensiun. Nah, jadi pensiun itu baik kalau yang sudah pensiun itu kan dibayari per bulan. Yang belum masih aktif itu disisihkan untuk dikasihkan ke Kaspen dan Nasabri. Itu namanya kewajiban pensiun. Nah, di sini ada perdebatan. Jadi Mas Antoni kita harus perjuangkan PSK-nya ya Pak, standar akuntansi pemerintahannya. Karena ini tidak mendua dalam hal ini. Ada yang berpendapat ini tidak bisa diakui sebagai utang karena belum terjadi. Tetapi ada juga yang berpendapat ya harus diakui, orang pasti bayar kok pensiun itu. Nah sebenarnya nanti pemecahannya harus disiplin. Mana yang tidak pasti, mana yang pasti. Yang pasti harus masuk. Nah, tetapi perdebatan itu sudah panjang. Akhirnya DPR dan pemerintah sepakat bahwa harus menyatakan mulai 2019 negara sedemikian majunya ini, Mas Ubed, baru tahun 2019
utang pensiun ini diakui. Jadi yang satu tadi definisinya simpanan dan pinjaman surat berharga. Yang kedua definisinya ditambahi dengan utang lain-lain. Jadi utang subsidi, utang macam-macam. Yang ketiga ini tambah kewajiban pensiun. Berapa pemerintah bayar tiap tahun? Rata-rata 125 triliun sampai 150. Tetapi itu bisa dihitung, ada teorinya ya. Kalau harapan hidup orang, terus berapa jumlahnya, kan ada itu cara ngitungnya. Maka menurut pemerintah, bukan menurut awalnya loh ini, per 31 Desember utangnya itu 3.120 triliun. Nanti kalau di 31 Desember 2024 ini saya udah hitung-hitung kelihatannya sekitar 3.150 sampai 3.200 kan jumlah pegawai dan sebagainya. Next. Nah, sekarang kita tambahkan. Nah, yang kiri 2023 Desember ya, 8.145 kita bulatkan ya. Definisi pertama, itu yang diomongin pemerintah terus 8.145 itu. Sekarang 8.500 tadi. Yang definisi kedua 9.536 seriban, dan sekarang menurut saya sekitar 10.000. Yang ketiga kalau dimasuki pensiun 12.657. Nah, kalau dipresentasikan atas PDB keluar tuh angka. Betul, 39% kalau definisi pertama itu kan dengarkan kata Sri Mulyani 39% masih. Kalau definisi kedua 45%. Kalau definisi ketiga, nah ini kan kuncinya nih 60,58%. Udah lewat tuh 60%. Ini belum bawa BUMN loh Mas Ubed. Kalau mau bawa BUMN yang nomor 4, saya termasuk tidak mau bawa BUMN. Nanti kita debat aja. BUMN itu harus dipecah. BUMN yang sifatnya dijamin oleh pemerintah itu harus masuk. Tapi sebagai risiko fiskal harus dinyatakan, ya gitu Mas Antoni. Itu juga laporan keuangan tidak memberikan pernyataan yang cukup memadai sebagai laporan keuangan tentang risiko utang BUMN. Tapi oke, sementara nggak usah pakai itu aja sudah 60 kok. Kalau pakai BUMN 100%. Nah 2024 bagaimana hitungan saya? 8.800 nanti, sekarang 8.500 nanti akan ke 8.800 yang kalau pakai kewajiban pemerintah nanti di LKPP akan 10.400, nggak jauh lah dari situ. Nanti yang termasuk pensiun 13.550, kalau tambah BUMN sekitar 8.400 akan 22.000. Berarti itu udah berapa? Nah, kanan itu digambar selama 5 tahun terakhir. Nah ini 5 tahun terakhir 2024 perakiraan lihat sudah. Jadi memang Jokowi kan yang mulai melewati 60 itu dia, sebelumnya enggak. Kayak ini sudah melanggar undang-undang. Makanya, tapi DPR-nya nggak bicara. Dan yang penting begini, menurut saya, tapi tentu kita bantu ya mahasiswa ya, bahwa argumen utang itu bukan. Kenapa percaya dengan omongannya Menteri Keuangan bahwa utang kami itu 8.500? Enggak begitu kok. Utang, coba kita ini berutang. Kalau 8.500 adalah utang yang kontrak dengan utang yang surat utang. Lah utang kepada utang barang sudah kita terima, belum kita bayari, utang kita sudah ini harus bayari, itu subsidi terapi, itu utang. Dan yang penting satu, definisi dari Bank Dunia di laman yang masuk ke Bank Dunia ya, itu memakai definisi yang kedua, atau ini ternyata dia pakai definisi yang kedua, tapi kebetulan datanya terupdate 2022 sudah 45% di sana. Nah, kita nggak harus ikut Bank Dunia, tapi kan sudah jelas bahwa Bank Dunia saja bilang bukan definisi pertama. Next. Nah, ini sekarang argumennya PDB. Ini kembali ke utang definisi pemerintah. Definisi pemerintah itu kalau kritik di sini hanya kritik akademis ya, bahwa mereka naik, bahwa Jokowi yang membawa, dan ini sama sekali juga menunjukkan 60% adalah batas aman. Itu tidak benar. Di undang-undang tidak ada kata-kata batas aman. Tidak boleh dilewati. Buktinya dulu 96, 97 belum 60 Pak, 60 itu setelah krisis 98 tuh yang paling kiri. Ini untuk wacana saja. Next. Ini boleh dibagi ya, nanti boleh semua boleh dapat ini. Kemudian ini utang dengan pendapatan, di mana-mana utang itu dibandingkan dengan pendapatannya sendiri. PDB itu buat mahasiswa pintar-pintar tapi mungkin nggak sempat yang bukan ekonomi belajar. PDB itu produk domestik bruto, nama lain dari pendapatan nasional. Itu pendapatan seluruh komponen masyarakat, ada cara ngitungnya. Jadi ya rakyat, ya swasta, ya pemerintah. Utangnya utang pemerintah, pembaginya adalah pendapatan seluruh orang. Itu sudah, meskipun
meskipun Mas Antoni udah pernah nulis itu dulu dari teori bahwa karena rasio pajaknya 2 kali rasio pajak, tapi mereka nggak mau tahu dengan penjelasan itu. Sekarang kita pakai penjelasan yang ngopok begini aja. Lu kalau punya utang, bandinginnya dengan pendapatanmu, dengan pendapatannya sendiri. Ini angkanya, gitu loh. Utang dibandingkan pendapatan negara. Pada waktu Jokowi memulai itu 168%, jadi utangnya kira-kira 1,5 kali lipat dari pendapatannya. Sekarang 3 kali lipat dari pendapatannya. Ini nanti membuktikan soal utang tidak produktif itu. Kalau utang produktif ya pendapatannya meningkat dong. Next, kita percepat aja. Nah, yang masalah dari utang itu nggak pernah masalah. Yang masalah adalah membayarnya. Kan begitu dari dulu begitu, nggak hanya negara. Di mana-mana berutang itu nggak masalah. Yang masalah adalah gimana bayarnya. Ya sebenarnya teorinya ada. Debt service ratio. Ya, Anda boleh punya utang 1 miliar, tapi harus dilunasi 100 tahun lagi. Ya enggak, ya santai aja, tinggal tidur bisa. Anda punya utang 1 juta, ditungguin debt collector di depan rumah, jadi beda tekanannya kan. Ya, artinya itu ada kaitan dengan waktu dan harus dibayar. Itu namanya debt service ratio. Caranya ngitungnya, ini kita ngomong santai ya Pak Antoni, ini sebenarnya teorinya semua. Bahwa namanya, tapi itulah Ibu Sri Mulyani dan antek-anteknya, dia pakai teori yang dia suka saja dari teori tahun 60-an itu. Rasio utang atas PDB itu tahun 60-70. Gila kalau menurut saya. Debt service ratio ini belum lama, tahun 78 udah nggak dipakai. Ada lagi yang harus dipakai sebenarnya, ada reflection rate, variable rate, nggak pernah dibahas semua. Pokoknya kalau angkanya kira-kira buruk ya jangan dibahas. Kalau bandingin, cari yang lebih buruk. Wah, Jepang 250%. Kalau membandingin yang cari orang yang lebih buruk dari kita, emang kalau orang lebih buruk dari kita baik? Enggak juga kan? Ya, tapi apalagi perdebatannya panjang, mau coba-coba bandingin dengan Jepang, bodohnya nemen kalau itu. Perbandingan Indonesia, benar saya boleh direkam ini. Itu kebodohan yang sangat nyata. Tidak tahu struktur utang Jepang, tidak tahu rasio pendapatan. Ini contoh yang paling sederhana. Jepang itu pendapatannya terhadap PDB itu kenceng. Jadi 25%. Maksudnya dia punya duit nih banyak. Ya, kita itu hanya di kisaran 12%. Jepang punya Toyota. Nah, kemudian Jepang itu kalau dilihat secara utang luar negeri, neto mempiutangi. Jangan utang pemerintah saja, utang luar negeri dia itu lebih banyak mengutangi daripada dia berutang. Jadi itu harus di-mix secara analisisnya. Sudahlah, kalau itu memang, dan jangan lupa utangnya itu juga salah satunya utang warisan perang kan. Kita belum perang kok lagi. Kita dapat juga link ya. Dari apa itu clear itu, tapi kayaknya dilunasi dulu. Intinya nih, dan ini ada textbooknya ya. Jadi menurut IMF itu harus di bawah 20%. Menurut IDR itu International Development, ini harus di bawah 25%. Kita sudah 40%. Jadi udah melewati batas aman semua. Nggak pernah jadi pembicaraan. Dahulu dipakai 2008, 2007, era 25 ini dipakai di dokumen-dokumen nota keuangan di 10-15 dipakai. Di era Jokowi ini pelan-pelan menghilang ini. Bahkan kita data utang cuma dapat tadi saja. Dahulu ada namanya data profil utang. Berakhir 2017 bulan September. Saking seringnya saya tiap bulan nggak ada lagi data utang itu. Anda harus ngulik, tapi nggak penting lah. Buat ini logikanya saja dulu bahwa ini masalah di utang ini. Next. Nah, kita gali lubang tutup lubang itu nggak usah diajari, semua tahu. Tapi persoalannya kita gali lubang yang lebih besar ya, bukan sekedar gali. Kalau gali lubang tutup lubang itu utang 1.000, utang lagi 1.000. Lah ini enggak. Kita bayar 600, utang lagi 1.200. Jadi utangnya kan membengkak kan. Mengapa begitu? Ya antara lain kan karena memang kita bayar cicilan dan bunganya itu gede. Tadi ada soal korupsi Mas Ubed. Ini Ubed ini kan ahlinya politik dia. Nanti kita kasih dulu. Korupsi besar itu kemungkinan besar ada di mana coba? Di cara mencari utang ini. Kita berutang setahun berapa itu? 1.200 utang baru loh. Ya, utang baru dikurangin bayar utang 1.200. Bayar bunganya berapa? 6 sampai 7, ambil aja 7 lah. Karena ada tulisan itu, asumsi dasar ekonomi 7. Pertanyaannya, sebelah negara kita berapa? Malaysia 3, Thailand 2,8. Ya Filipina yang dekat dengan kita masih lebih bagus juga. Benchmark untuk negara seperti kita harusnya 3 ya Pak Antoni ya.
Berarti ada selisih. Saya nggak usah tunjukkan sekarang 6,5 aja. 6,5 kurang 3,5% kita kemahalan. Kecil mas 3,5. 3,5 itu selisihnya. Kalau kita bayar 6,5, sekarang kita bayar bunga itu 552 triliun 2025 ini. Di 2024 ini 500 triliun. Itu karena 6,5%. Kalau 3% separohnya tadi kan. Berarti dapat 275 hanya dengan memperbaiki pengelolaan utang. Memang susah ini kalau udah. Ini mahasiswa apa nih? Pelan-pelan mas. Ya pelan-pelan ya. Jadi kita tuh bayar utang. Tadi kan selalu semangat ini. Coba di yang sebelumnya tadi, terlalu cepat karena di yang sebelum ini, slide sebelum ini tadi. Yang belum. Ini kan bayar bunga dengan pokok tuh melunasi ya tiap tahun. Ya toh? Pada tahun 2024 yang sedang berjalan ini ngelunasinya kurang lebih belum selesai nih, tapi saya sudah bisa menghitung karena berdasarkan itu 625 triliun. Sementara bayar bunganya menurut APBN itu 498 genepin 500 tambah 625 1125. Nah 500 aja kita kunci ya. Jadi kita tuh bayar bunga tuh 500, besok 550, tahun kemarin 440, terus saja naik gambarnya. Nah, itu dibayarkan atas bunga utang. Ada angka bunganya. Bunganya namanya SBR untuk menghitungnya sederhananya. 6,5 sampai 7, sekarang 7. Nah, saya ambil angka tengah 6,5. 6,5% bayarnya 500 triliun. Coba kalau 3% berapa? Berarti kan nggak sampai 500 bagi 200. Kita hanya bayar 240. Loh kenapa kita bayar lebih mahal? Ya karena pasarnya begitu katanya. Siapa yang ikut pasar? Ayo tanya Bu Sri Mulyani itu. Siapa yang membeli surat berharga negara kita? Coba. 1 Bank Indonesia, 2 Bank BUMN, 3 asing. Yang banyak itu ibu-ibu rumah tangga banyak ya ada, tapi yang itu nggak faktor. Ibu rumah tangga ya senang beli kalau dikasih 7 kan. Coba dikasih 3 nggak jadi beli, dia beli. Ya. Tetapi yang mendrive harga itu asing. Saya tidak bisa membuktikan secara hukum karena ini direkam ya. Tetapi boleh dong saya bercuriga. Bagaimana kita bayar bunga sampai 6,5-7%, sementara tetangga kita bayarnya 3-3,5%. Filipina tuh lebih buruk dari kita secara sederhana ekonominya. Itu nggak sampai 6,5 juga coba. Kita salah satu negara membayar bunga tertinggi di situ kan problemnya. Jadi kalau orang pun 8.000 nggak masalah, 9.000 kita aman. Yang aman itu dari PDB saja nggak ada yang aman. Next. Jadi rembet tuh nanti kenapa jadi begitu? Nah ini tadi bayar bunga. Ini kayak adiktif sudah ngutang ini. Nggak butuh juga ngutang. Jadi kita ini sudah nggak butuh. Saya tidak mau membela Soeharto karena saya ikut demo melawan Soeharto. Tetapi supaya tahu saja secara ilmu ekonomi, zaman Soeharto itu utang disebut penerimaan pembangunan, Pak. Jadi kalau berutang itu namanya penerimaan pembangunan. Tidak ada serupiah pun dipakai untuk gaji pegawai, untuk beli barang, itu untuk pembangunan. Sekarang berutang untuk bayar bunga dan cicilan, gila nggak? Gila pakai banget ini. Itu dibilang aman, saya tidak tahu gak sampai kita pusing udah jelasin utang ini aman dari mana. Next. Udah hampir habis nih. Nah, produktif. Tadi sudah saya katakan produktif dari sisi mana produktif? Yang kanan itu pertumbuhan ekonomi, yang biru itu pertumbuhan ekonomi, yang orange itu kenaikan utangnya. Kenaikannya bukan utangnya loh ya. Jadi kalau bertambah 500, 600, coba lihat gambarnya itu udah kelihatan. Ya, dan ini udah pakai ilmu paling sederhana nih, Excel, pakai pengantar SMA, SMP, PowerPoint itu Excel. Ya kan, yang orange itu tambahan utang. Jadi kalau 8.800 dari 8.150 itu nambahnya 650 kayak gitu loh. Yang biru itu pertumbuhan ekonomi. Ya, udah kelihatan gambarnya kan. Nah yang atas, oh kita produktif buat jalan segala, bohong. Itu ada nilai aset pemerintah tadi loh, neraca di atas tadi. Ya kalau mana barangnya? Laporan lu mana barangnya? Itu gambarnya. Yang orange itu adalah nilai aset tetap, yang biru utang. Loh, tapi itu kan yang orange sempat naik. Ini nanti dulu. Yang naik 2019 itu 18 ke 19 naik itu bukan karena utang, Pak. Namanya revaluasi. Jadi udah punya tanah banyak nih. Dulu dicatat harga beli. Nah, pemerintah pengen meleverage biar bisa utang lebih banyak kan gitu ya.
Dia revaluasi, dinaik harganya disesuaikan dengan pasar. Jadi naiknya yang orange itu tidak karena utang baru. Mana enggak, berarti nggak diberi aset, ya ada tapi kecil. Ini kita ada penugasan kepada BUMN biar BUMN bisa berkembang, nggak ada bukti juga. Aset kita di BUMN yang bawah, ini pertumbuhan gambar. Naik yang terakhir, anunya gambarnya untuk membuktikan utang tidak produktif. Coba slide berikut bawahnya. Langsung. Nah, pendapatan terus. Nah, kalau memang utang itu produktif, pendapatannya kan naik lebih dari utang kan. Nah, ini rasio pendapatan negara yang tadi Jepang 25% dan kita 12% itu begini. Saya tutup aja bahwa intinya begini. Tema utang ini sejujurnya adalah tema yang tidak mudah dipahami rakyat kebanyakan, bahkan oleh mahasiswa. Tetapi bisa kita kemas jadinya kan. Kita kemas bagaimana bahwa tadi mesti Mas Antoni sudah cerita tentang itu. Tetapi saya mau kasih clue yang utama itu, kita gali-gali soal hukumnya aja deh ini. Ini melanggar nggak sudah dengan undang-undang tentang keuangan negara. Nah, ketika sekarang muncul soal undang-undang pendidikan, anggaran pendidikan masuk lagi di sini. Ini kenapa anggaran pendidikan mau dipangkas? Karena harus bayar bunga utang dan cicilan utang tadi, sehingga anggaran pendidikan mau diutak-atik. Amanat Undang-Undang Dasar 45 2% itu dilanggar selama 4 tahun berturut-turut. Jadi, dan itu antara lain karena kita ngutang ngawur, ngutang ugal-ugalan. Semacam itu ya. Ada nggak lagi habis kayaknya saya tinggal cuma ini kayaknya. Habis ya. Jadi saya mengajak teman-teman mahasiswa buat timnya, nggak usah semua, yang kira-kira bisa mengolah-ngolah ini menjadi bahasa populer. Ini kan bahasa akademis ini, bahasa populer. Kenapa kalau kita ngutang itu artinya yang bayar kita besok. Terus dengan utang yang besar, pemerintah tidak bisa memberikan layanan. Dengan utang yang besar, terpaksa pajak dinaikin, ya toh? Dengan yang utang yang besar, anggaran pendidikan dikurangi. Ya anggaran pendidikan itu nanti sudah ditambahi dengan makan siang gitu. Ya oke lah, makan siang. Kalau memang kuat kasih makan. Kenapa cuma makan siang? Kenapa nggak pagi, siang, malam sekalian aja seluruh rakyat Indonesia dikasih makan? Saya loh. Terakhir ini ada anggaran yang disebut perlindungan sosial. Ini anggaran pendidikan. Anggaran perlindungan sosial itu 500 triliun Pak. 500 triliun saya ulangi. 500 triliun itu kurang lebih sudah berlangsung sejak 2020. 450 sampai 500. 500 triliun bungkus ya. Berapa jumlah orang miskin? 25 juta. 25 juta itu per Maret. Nah sekarang umpama 500 triliun nggak usah jadi program. Kasih saja orang miskin itu. 500 dibagi dulu, satu orang dapat 2 miliar Pak. Nggak masuk akal kan? Nah sekarang sudah, jangan hanya orang miskin, kita semua dapat. Kenapa yang 500 nggak dibagi ke 50 juta rakyat Indonesia saja? Kalau kita nggak mampu gitu aja deh. Ini bukan soal kita mau membagi, tapi betapa bobroknya silakan direkami, betapa bobroknya pengelolaan APBN kita. Bahwa dia kalau dibilang duit nggak ada, itu opini juga menurut saya. Sekarang dibuat opini, pemerintah sudah nggak punya duit sehingga naikin pajak. Lu nggak punya duit karena lu ngaur belanjanya, ngaur. Dan nggak sesuai dengan perintahnya itu. Seperti itu, belanja kok seperti itu ya. Tidak ada hasilnya kamu belanja, tidak jadi harta kecil, tidak jadi pendapatan, tidak jadi pendapatan masyarakat PDB. Yang ada adalah beban yang diberikan kepada kita. Ini bukan lagi seharusnya dia hanya melanggar hukum. Jadi saya betul-betul ingin memberi gambaran 500 triliun anggaran perlindungan sosial. Ngapain juga dibuat anggaran perlinsos? Bagi kepada 50 juta orang, ya toh? Ini coba dapat Pak. Dan garis kemiskinan itu hanya 582 ribu. Kalau dikasih 1 juta kan otomatis nggak miskin dia. Padahal dia nggak nol. Ini lagi muncul istilah kemiskinan ekstrim. Ini berapa hari ini kan? Ukurannya suka-suka dia buat ekstrim itu seperti apa? Saya sudah podcast, udah ada 3 ukuran yang diutarakan oleh pemerintah sendiri. Udahlah, karena nggak mampu mengatasi kemiskinan, pakai definisi ekstrim. Yang terakhir, begitu juga dengan kompensasi BBM. Nah coba begini, kompensasi BBM itu dianggap perlinsos Pak jadinya, kan ngawur semua. Jadi saya ingin mengatakan pemerintah kesulitan duit, tetapi yang benar itu mereka kesulitan duit karena ulah mereka sendiri. Dan kalau ditekan, sebenarnya duit yang ada ini masih cukup untuk dikelola asal benar mengelolanya.
Apakah pemerintahan Prabowo bisa diharapkan sejauh RAPBN 2025? Tidak bisa diharapkan. Terang-terangan RAPBN itu kan mau dijalankan, kecuali dia rubah selama pembahasan. Kalau diketok, berarti Prabowo akan menambah utang 775 triliun selama, dan itu termasuk, itu rekor tertinggi selama setahun kecuali 2020 pas Covid. Coba, kalau dimulai dengan cara begitu, apa yang kita mau? Terus dengan opini, mau nggak mungkin lah sebenarnya ngomong tidak ada apanya itu, tidak ada sumbernya itu. Ya pendidikan mau dikurang-kurangin dikit lah, gitu ya. Mudah-mudahan tidak membosankan. Maksudnya biar semangat, tetapi ada juga argumen-argumen yang kita. Tetapi memang saya jujur mengakui bahwa harapan kami, saya, Ubed, Pak Antoni ini satu-satunya 3 mahasiswa kalau kita mau jujur. Kita ini kurang apa menulis, kurang apa teriak dengan segala risikonya. Saya nggak pernah diundang lagi di kementerian, tidak pernah diundang lagi di staf khusus ekonomi presiden, nggak undang lagi juga di DPR. Ya sudahlah, rezeki kan dari mana-mana. Tetapi tidak ngaruh juga Pak, kita ngomong itu belum ngaruh. Nah, harapannya tinggal mahasiswa. Nah, karena itu pada saat di DPR itu meskipun saya agak takut-takut dikit udah umur kan, ya ikutlah itu palingnya ikut tepuk tangan di belakang mahasiswa. Dan sekali lagi harapan masa depan Indonesia ini pada teman-teman semua, bahwa dari sejarah menunjukkan bukan orang yang pintar akademis, bukan orang yang pintar mengenal macam-macam yang bisa merubah. Yang bisa merubah pasti orang yang menangkap tanda-tanda zaman. Dan Anda beruntung ya, termasuk orang-orang yang menangkap tanda-tanda zaman. Jadi mari kita bersama-sama. Saya di umur hampir 60 ini juga berharap masih menjadi bagian dari perubahan yang akan kita ambil ini. Sekarang atau Indonesia, menurut ramalan saya kalau ini terus-terusin, ya 15 tahun paling lama mubah sudah kita. Dan utang itu bukan sembarangan. Di mana saja krisis ekonomi di dunia dipicu oleh utang atau diperparah, dieskalasi oleh utang. Jadi ibaratnya kita ini dengan utang yang segitu ini kan keropos nih kita. Jika kena hujan sedikit, sudah KO. Atau nggak ada hujan juga kita sudah KO. Jadi ada potensi kita mengalami krisis ekonomi di akhir tahun ini atau di tahun depan, dan salah satu pemicu penambah parahnya adalah posisi utang pemerintah yang dikelola secara ugal-ugalan. Gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.